Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Hadirin jamaah sholat isya dilanjut insyaallah tarawih Masjid Al-Hafi tercinta. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi nikmat umur, iman, Islam, yang saya pikir itu adalah nikmat yang tidak pernah terbeli, tidak pernah terhitung. Sampai malam ini kita masih bisa menikmati sholat tarawih berjamaah, sholat isya berjamaah, dan masih bisa memungkinkan untuk melaksanakan sambungan-sambungan ibadah yang lain. Biasanya masih ada malam tadarusan setelah sholat tarawih. Jamaah rahimahullah, pernah dikisahkan, ada yang pernah ingat, ada yang masih ingat kisah Nabi Khidir sama Nabi Musa. Pak Ketua Panitia mengaku berarti ingat. Setidaknya ada 3 peristiwa itu ya. Ada yang tahu? Adalah 50.000 lah. Ada yang tahu apa Bu? Jamaah, setidaknya ada 3 peristiwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa untuk intinya mempertemukan 2 insan ini dan saling menggali ilmu. Nabi Musa memposisikan diri sebagai murid dan ingin berguru ke Nabi Khidir. Maka statement Nabi Khidir bilang bahwa kamu tidak akan pernah bisa mampu bertahan dengan saya. Beliau mengucapkan itu karena dia, dan di riwayatnya memang Nabi Khidir ini dibekali hampir limpahan ilmu yang sangat luas, sehingga diutuslah Nabi Musa untuk bertemu ke Nabi Khidir. Kurang lebih seperti itu. 3 peristiwa yang menjadi pertanyaan waktu itu. Nabi Musa heran, kenapa di tengah perjalanan di laut tiba-tiba kapal dibocorin sama Nabi Khidir ini. Penasaran pun Nabi Musa bertanya. Sekali lagi statement Nabi Khidir bilang, saya sudah bilang bahwa kamu tidak akan tahan dengan saya, karena dipesan dari awal jangan banyak tanya sebelum saya menjelaskan. Sampainya di darat pun beliau masih bertanya lagi. Ketika ketemu seorang pemuda dan Nabi Khidir membunuhnya, sekali lagi diingatkan sama Nabi Khidir bahwa kamu tidak akan pernah sabar bertahan dengan saya. Sampai peristiwa yang ketiga, ketika Nabi Khidir membangun sebuah rumah yang roboh di sebuah pedesaan, lagi-lagi Nabi Musa masih penasaran apa maksudnya. Alhasil sebelum mereka berpisah, dijelaskanlah semua sama Nabi Khidir. Kenapa perahu dibolongin, kenapa anak muda yang tidak ada salah, tidak ada cerita awalnya tiba-tiba dibunuh, dan kenapa ada rumah yang roboh dibangun kembali sama Nabi Khidir tanpa minta upah sedikit pun. Kenapa perahu dibocoran? Karena di depan ternyata Nabi Khidir melihat ada seorang penguasa yang akan menyikat habis perahu siapapun yang lewat. Sementara perahu yang ditumpahkan itu adalah perahunya orang miskin. Itu bentuk pembelaan Nabi Khidir. Begitu juga ketika dia sampai di darat, kenapa anak muda yang tidak ada dosa itu dibunuh? Karena riwayatnya anak muda ini memiliki orang tua yang sangat soleh, kedua orang tuanya soleh, dan anak muda ini kafir, sehingga dikhawatirkan anak muda ini akan merusak keturunan, merusak nama baik, dan merusak fisabilillahnya orang tua mereka. Kemudian kenapa ada bangunan roboh tiba-tiba dia membangunnya tanpa izin, tanpa minta upah ke yang punya? Karena dia melihat dalam rumah itu ada 2 anak yatim piatu yang di bawah rumah itu sudah disiapkan, sudah diwariskan harta-harta dari orang tuanya yang melimpah. Jadi dibangunlah itu, ditutupnya sama Nabi Khidir supaya tidak jadi rebutan, tidak mengundang perhatian khalayak umum, dan nanti bisa menjamin
keberlangsungan kehidupan anak yatim, kedua anak yatim tersebut. Ini prolog. Hadirin rahimahullah, ada perbedaan yang mencolok antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Esensinya, substansinya, Nabi Khidir ternyata pandai. Dia mempunyai kemampuan ilmu melihat hikmah sebelum kejadian. Dan Nabi Musa itu cenderung akan melihat, akan bisa mengambil hikmah setelah sesuatu itu terjadi atau sesuatu dijelaskan. Apa hubungannya dengan kita? Kita ini generasi yang lebih dekat ke Nabi Musa. Jadi rasanya watak sifat kita nggak akan jauh dari beliau daripada ke Nabi Khidir. Makanya kita ini biasanya akan terasa, akan bisa berpikir, akan mengerti atau paham ketika sudah terbentur sesuatu. Ketika kita sudah mentok, istilahnya orang udah kena batunya loh. Apa contoh kasusnya? Coba kita ambil yang belakangan ini lagi viral. Apa misal? Kasus Crazy Rich, Indra Kents sama Doni misal. Kenapa saya mengambil contoh ini? Dulu saya pernah sampaikan di sini, Pak Presiden, mohon izin. Begini-begini saya pernah kaya, Pak. Jadi saya bisa merasakan betul bagaimana keinginan mereka waktu itu, ingin kaya, ingin instan, ingin mewah. Tapi ada sesuatu yang salah. Termasuk kasus belakangan apa misal? Minyak yang melambung tinggi, harganya tak terkendali. Ini pasti ada sesuatu yang salah. Dan ketika kita telah, benar saja, berdasarkan pengalaman saya dulu pernah jadi pelaku, Pak. Jadi kalau bicara Doni itu gunung es, Indra itu gunung es. Kalau dibongkar itu lebih gede. Bapak pernah dengar dulu di tahun 2012 atau 2011 ya, ada investasi namanya Ewan. Itu luar biasa, Pak. Dan saya ikut terlibat di dalamnya. Sehingga saya ke Adipura ini sebenarnya dalam rangka hijrah. Kalau boleh saya cerita sedikit seperti itu kondisinya. Di tahun itu mungkin peredaran uang di Bandung dari investasi itu hampir triliunan, hampir 41 triliun. Dan luar biasa, di bawah-bawah kita itu yang namanya afiliator itu bukan orang-orang biasa. Bintang 2 itu balatak gitu, Pak. Makanya kasus itu tidak akan pernah terungkap karena terlalu politis nanti. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya, kasus-kasus itu, ketiga contoh kasus itu bisa terjadi. Kenapa? Karena mungkin kurangnya ilmu, kurangnya iman, atau faktor X yang ketiga ini yang paling sering terjadi adalah rayuan setan. Saya dulu, Pak, dalam seminggu itu bisa 2 atau 3 kali untuk dapat 9 digit. Karena setan itu luar biasa. Jadi rayuannya luar biasa. Kalau anak yang dari bawah rata-rata tiba-tiba punya cita-cita ke atas, kesempatan itu ada dan sangat mudah bisa. Tapi ketika ada unsur di sana, ada unsur yang dilarang sama syariat kita adalah ketika mengundang riba, ada faktor penipuan, ada faktor curang, ada faktor penimbunan. Itulah gaya-gaya setan. Di bumbu-bumbu dengan manisnya, hidup mewah, hidup glamor, dan segalanya ada. Jadi zaman dulu jajan 10 juta sehari itu sudah zaman, sudah sangat biasa. Nah, apa yang perlu kita sharing sekarang? Semoga ada manfaatnya. Coba kita tengok sedikit ke surat Ibrahim 22. Itu yang bisa menjadi dasar kita nanti supaya terhindar dari masalah-masalah seperti itu. Kalau itu kan masalah lumayan ya di tengah menengah ke atas, tapi masalah yang di bawah ini yang kecil-kecil juga banyak. Ketika kita main curang tidak terasa tergoda sesuatu yang bisa memutarkan, ya kalau biasanya orang itu kan pegang uang gatel gitu ya, bisa apa aja terpikirkan. Itu bagaimana? Itu menghindari godaan setan. Kita coba tengok di Ibrahim ayat 22. Jadi suatu saat seketika setibanya nanti di hari hisab, setan atau iblis itu dikasih panggung, Bapak Ibu. Setan dan iblis itu nanti akan berkhutbah di hari hisab itu. Dia akan dikasih panggung di panggung apinya. Dan setan itu akan berkhutbah. Apa isinya?
Ini yang di Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitanu lama qadiyal umrah. Jadi ketika saatnya datang, setan itu berkhutbah. Innallaha wa'adukum wa'du haq. Jadi sesungguhnya Allah itu sudah berjanji dan janji Allah itu benar adanya. Kemudian dia melanjutkan wa wa'adtukum fa'akhlafatukum. Dan saya pun berjanji, tapi saya mengingkarinya. Saya mengkhianatinya. Jadi setan sendiri memproklamirkan bahwa janji Allah itu benar, tapi janji setan itu tidak pernah benar. Ini nanti cilaka kita ketika kita tidak paham bahwa kita sedang tergoda oleh setan. Rayu-rayuan setan itu bentuknya luar biasa di sekeliling kita. Setan berkata kembali, setan di ayat berikutnya bahwa saya ini tidak punya kemampuan, saya tidak punya hak untuk menjerumuskan kalian, untuk menyesatkan kalian. Saya hanya punya kemampuan mengarahkan kalian, merayu kalian. Yang memutuskan menyesat atau tidak itu kalian semua. Jadi dia sendiri nggak punya kemampuan. Kita yang kurang bisa menjaga iman kita. Kembali dia tambahkan bahwa dan dalam keadaan yang sudah di yaumul hisab itu, dia dan para pengikut setan sudah tidak bisa saling menolong. Setan tidak bisa menolong orang-orang yang tersesat, dan begitu pun orang itu tidak akan pernah bisa menolong setan. Jadi kita rugi total, bangkrut, karena melihat sesuatu yang tidak pernah kita coba telaah atau kita pelajari apa hasilnya. Dipertegaskan lagi di Al-Fatir ayat 5, ya ayyuhan nas inna wa'dullahi haq. Wahai manusia, sebenarnya janji Allah itu benar. Jadi jangan ragu, Pak. Saya selalu sampaikan di setiap pertemuan, ayat kedua Al-Baqarah ketika kita buka pertama kitab itu, kenapa ditaruh di awal itu? Ternyata itu warning buat kita. Dan ternyata itu juga dulu yang memberikan hidayah kepada Ibunda Hajah Iren yang mu'alaf ruang babat itu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau ini kita bawa kemana-mana, iman kita insya Allah terjaga. Bahwa di Quran itu udah nggak ada keraguan sama sekali. Jadi kalau Quran ngomong A, saya kembali berpesan, ikutin saja A, karena itu wujud dari iman kita. Iman itu mempercayai sesuatu yang tidak terlihat. Beda dengan kita melihat sesuatu untuk percaya, itu mungkin ilmu. Ilmu untuk mempercayai sesuatu yang terlihat itu ilmu, tapi ketika mempercayai sesuatu yang tidak terlihat, itulah iman. Makanya rukun iman itu adalah salah satunya percaya pada hal yang gaib. Hari akhir itu juga gaib. Takdir itu juga gaib, kita nggak bisa lihat. Terus bagaimana solusinya? Kita tutup lagi ke surat As-Saff ayat 10. As-Saff ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu tijarah, sebuah perdagangan yang ketika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah merugi dan kamu akan selamat dari siksa api yang pedih. Kamu akan terselamatkan dari azab yang pedih. Jadi apa yang dimaksud dengan perdagangan di ayat ini? Dilanjut di ayat berikutnya, tu'minuna billahi wal rasuli. Tu'minu billahi wa rasuli. Kita dituntut beriman pada Allah dan Rasulnya. Wa tujihaduna fisabilillah, dan kita dituntut berjuang di jalan Allah. Ternyata ini syaratnya, iman kepada Allah, kepada Rasul, dan perjuangan kita di jalan Allah. Inilah yang menjadi barang dagangan kita. Karena pada prinsipnya Bapak Ibu, kita ini adalah semuanya pedagang. Termaktub di hadisnya Tirmizi bahwa sesungguhnya kita semua adalah pedagang. Setiap pagi kita tuh menggelar dagangan kita. Setiap kita bangun subuh itu kita sudah menggelar dagangan kita, yaitu diri kita. Ada di antara mereka yang menjual dirinya, kemudian memerdekakannya, artinya
membebaskan dia jadi dari kesesatan-kesesatan, dan ada yang menjual dirinya kemudian membinasakannya. Ini yang kedua, ketika kita salah jalan, ketika apa yang kita lakukan, kegiatan kita, aktivitas kita tidak dibarengi, tidak didasari dengan niat karena Allah, ini akan gampang tergelincir, dan ini yang dimasukkan dalam hadis itu. Kita akan rugi total, kita akan bangkrut nanti. Dan penyesalan hanya akan datang belakangan, tangisan, dan mungkin kesengsaraan yang akan abadi ketika kita terpleset ke jurang neraka. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian, apa hubungannya dengan tema kita, mega bisnis Ramadan? Bahwa tadi kita sampaikan, barang dagangan kita adalah iman, amal, dan semua kegiatan-kegiatan yang di jalan Allah. Maka Allah pun punya barang dagangan. Kenapa ayatnya bahwa Dia menyuruh kita berdagang, ditunjukkan dagangan apa tadi? Ketika kita tidak akan pernah merugi. Dagangan Allah itu ada dalam hadis Tirmizi 2450, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, dagangan Allah itu sangat mahal, bahwa dagangan Allah itu adalah jannah. Artinya dari konteks bisnis, kita ini sekarang sedang berdagang, Bapak Ibu. Kita di dunia, kalau diukur waktu dari akhirat itu ternyata kita cuma dikasih waktu 1,5 jam saja. Ketika kita sadar 1,5 jam saja Anda di dunia ini, kalau tidak dari waktu akhirat, nanti bisa dihitung apa yang harus Anda lakukan ketika untuk menghadapi bekal di akhirat yang abadi. Allah menantikan barang dagangan kita untuk ditukar dengan dagangan Allah. Ini loh, Allah sudah menyiapkan. Dan tidak cukup dengan membayar 2-3 kali luas bumi bisa untuk membayar jannah, nggak bisa. Tapi Allah mengisyaratkan, kumpulkan amal, takwa kalian, iman kalian, ibadah kalian, walaupun secara hitung-hitungan. Bapak Ustadz Hendi kemarin sudah menyampaikan, kalau untuk menutup amal kita itu rasanya nggak akan pernah bisa menutup dengan dosa-dosa kita. Nah, inilah peluang kita yang kita sebut mega bisnis Ramadan ada di sini. Peluang kita di bulan Ramadan ini adalah, ini bulan penuh maghfirah, ini bulan penuh pengampunan, penuh barokah, penuh pahala. Dosa kita sudah dinolkan, pahala kita dilipat-lipatkan, kesempatan dibuka, pintu surga dibuka, luar biasa. Dan standarnya ketika kita berbuat baik itu di Al-Baqarah 261 ya. Ibarat kita menanam 1 biji tumbuh 10 dan per bijinya tumbuh 7. Artinya 700 kali. Kalau itu berlaku standar di bulan-bulan biasa di luar Ramadan. Ketika Ramadan dikalikan 10 kali lipat. Ini peluang kita untuk menambah bekal kita, untuk melipat gandakan bekal kita. Kalau mereka yang kasus yang di awal tadi melipat gandakan keuntungan di dunia dengan cara yang belum tentu sahih dan sudah berefek, sudah terbukti merugikan banyak orang, ini kita bisa aplikasikan tapi dengan jalan yang benar. Ikuti janji Allah, lipat gandakan dengan cara yang disampaikan ini. 700 kali standar. Kalau kita infak hari ini 1 juta, berarti peluangnya jadi 700 juta hari-hari biasa. Kalau di bulan Ramadan dikali 10 kali lipat, berarti berapa? 7.000. Kalau Anda infak di bulan ini 1 juta, sama halnya Anda menginfakkan 7 miliar. Kapan Anda punya uang 7 miliar? Kita punya uang 7 miliar, sekali sumbang 7 miliar, berat Bapak. Itu kalau hitung-hitungannya bahwa 10 kali lipat, rumus sederhana. Kalau pengaliannya adalah setiap tahap itu dikalikan 10, artinya ibarat Anda menanam 10 biji tumbuh 7, dikali 10 udah tumbuh 70. Kalau dari setiap 70 tumbuh 100, hari biasa dikali 10 berarti tumbuh 1000. Berarti cukup 70.000. Infak 1 juta kita bisa seperti infak 70 miliar. Ini lumayan menjadi bekal kita. Bikin kebaikan sebanyak-banyaknya, banyakin baca Quran,
banyakin berbuat baik, banyakin sedekah, minimal banyakin senyum, banyakin ramah tamah siapapun. Kita gali, kita maksimalkan di bulan Ramadan ini. Insya Allah bekal kita sudah lumayan banyak. Belum nanti ada di puncaknya, ada kita kejar lagi Lailatul Qadar. 1000 bulan dikalikan kebaikan yang sudah kita dapat lagi, luar biasa. Makanya para orang-orang soleh itu biasanya kalau di akhir Ramadan tanggal 21 ke sana mereka berebut mengajak ayo itikaf di Mekah, itikaf di Madinah. Karena pahalanya luar biasa. 200.000 kali kita itikaf di sana. Kalaupun nggak bisa, peluang kita masih ada Pak di sini. Yang sering kita lakukan alhamdulillah biasanya cuma 2-3 orang di masjid ini. Tadi pagi saya sempat hitung 12 orang. Sholat suruh tadi pagi 12 orang. Suruh itu pahalanya seperti orang umroh dan haji. Diulangin sama Nabi sampai 3 kali, pahalanya sempurna. Enteng itu sebenarnya Pak. Kita dengarkan kultum subuh sampai dengan selesai, kita waktu tunggu beberapa menit, kita baca Quran sampai sholat suruh, laksanakan. Tabungan kita luar biasa. Kita nggak perlu capek, nggak perlu ongkos gitu. Apalagi di musim Covid, di musim penuh aturan seperti ini peluang kita. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa jadi pertimbangan dan menjadi koreksi buat saya pribadi dan bapak-bapak ibu sekalian. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.